Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceri Sandika, NIM 2203100163 dari kelas 5D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Apriandi, NIM 22031048 dari kelas 5D. Perkenalkan, nama saya Dadi Wahyudi, NIM 2203100150 dari kelas 5D. Jadi kami di sini akan mewawancarai kepala sekolah, guru penjas dan murid, salah satu murid. Jadi kami akan menjelaskan, mewawancarai tentang perkembangan media penjas, prasarana dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari STOK Bina Guna. Kami akan melakukan wawancara tentang metode atau metode penelitian olahraga. Jadi kami sini akan menanyakan tentang sarana prasarana olahraga yang ada di sekolah ini. Sarana prasarana yang ada di sekolah ini itu gimana, Pak? Sarana prasarana kalau dari pertama dari segi lapangan. Kalau sudah dari segi lapangan, paling kita ada lapangan terbuka, bisa dipakai untuk sepak bola, bisa dipakai untuk futsal, bisa dipakai untuk segala jenisnya. Tinggal kita pasang apa yang mau kita lakukan aja. Contohnya kalau kita mau melakukan bulu tangkis, kita tinggal pasang bulu tangkis. Kalau kita mau lakukan bola voli, kita lakukan bola voli. Tapi kalau untuk lengkapnya, lapangannya belum ada. Jadi cuma satu lapangan itu dijadikan multifungsi, berbagai jenis olahraga di situ bisa. Tapi kalau untuk sarana prasarananya sebagai alat-alatnya itu kita mungkin ada lengkap. Ada matras, ada bola-bola, ada pun juga ada, bola peluru ada. Kalau yang lainnya kita modifikasi sendiri. Kalau apa digital itu apa pembelajaran yang menggunakan digital itu? Nah, di pembelajaran yang menggunakan digital, mungkin kalau di sekolah kami pelajaran yang menggunakan digital itu sistem komputer, dia menggunakan infocus. Jadi kita gurunya pakai PowerPoint untuk menjelaskan ke anak-anak semuanya. Jadi enggak, kalau untuk digital yang biasanya kan ada sekolah yang per anak dikasih Chromebook ataupun kasih smartphone ya kan, biasanya kasih tablet satu-satu, itu kita belum ada. Tapi kalau tentang internetnya, pembelajaran internet, kita memakai infocus untuk anak-anak bisa memahami pelajarannya. Nah, itu aja. Baru Pak, kalau mereka akan mengerti atau tidak Pak dengan menggunakan media tersebut Pak? Nah, tersebut itu mungkin infocus ya tadi ya. Nah, kalau infocus, kalau secara logika, anak-anak lebih cepat menangkap menggunakan apa yang dilihat mereka, apa yang dilihat di depan atau apa yang ada di video di depan, itu mereka lebih cepat menangkap daripada gurunya di depan yang menjelaskan tapi orang itu masih berbayang-bayang. Jadi kalau ada video mungkin mereka Untuk ibu sendiri, bagaimana tanggapan pembelajaran PJOK di sekolah ini? Kalau untuk saya sendiri, pelajaran PJOK di sekolah ini untuk materinya sudah berjalan sesuai kurikulum, namun untuk fasilitas sendiri dia belum maksimal, belum 100%. Itu ada beberapa hal yang membuat 70% itu yaitu yang sarana-prasarananya. Seperti kayak basket, kita basket juga fasilitasnya belum memadai. Renang kita juga masih memakai fasilitas vendor luar, nggak memadai juga di sekolah. Dan untuk futsal juga lapangannya juga belum sesuai. Nah, itulah yang membuat belum maksimal 100%. Terus kalau di sini
kedepannya sekolah ini bagaimana? Bakalan mendukung penuh untuk perkembangan pelajaran PJOK? Nah, kemungkinan ke depannya kita akan mengadakan program-program ekstrakurikuler di bidang olahraga yang mendukung untuk prestasi anak-anak yang minat bakatnya ada di olahraga. Jadi anak itu minat bakatnya nggak semua harus di mata pelajaran matematika, tapi juga kita tarik olahraga. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sarana prasarana juga sudah kita bicarakan juga kepada yayasan bahwasanya kita akan melakukan upgrade peningkatan untuk fasilitas itu sendiri. Seperti yang media digital itu, Kalau media digital sebenarnya sih sudah berjalan 80% ya. Nah, kita udah pakai. Tapi kan kalau untuk Penjas ini sendiri, kalau dia terlalu ke media digital ini kan juga harus kita sesuaikan sebenarnya. Digital ini nggak kayak Penjas itu nggak harus yang semua berbasis digital, harus ke praktek juga. Nah, kalau yang digital ini biasanya seperti mata pelajaran bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, itu lebih mendukung. Namun kalau Penjas ini dia hanya 50-70% aja bisa pakai digital. Kalau untuk Bapak sendiri ya, kan di sini adalah menggunakan Infocus. Bapak apakah pernah mengajar menggunakan media pelajaran Infocus itu? Kalau untuk saya pribadi, kalau untuk menggunakan fokus karena itu mungkin kalau kita gunakan untuk di kelas sendiri, sebenarnya kita mau menggunakan mereka olahraga tradisional. Nah, olahraga tradisional kan banyak, jadi kita kenalkan satu persatu menggunakan video yang ada di YouTube ataupun yang ada di media sosial yang lain. Jadi begitulah cara mengenalkannya. Jadi kenalkan prestasi dahulu. Ya baik Pak, Bu, mungkin itu aja pertanyaan dari kami. Sekian, bila ada kata-kata yang kurang baik kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pelajaran olahraga. Yang pertama itu kita mau masuk pelajaran tentang latihan dasar kekuatan dan kelenturan. Nah, apa aja latihan dasar kekuatan? Kemarin udah dipelajari. Udah kita kasih teman kan? Nah, apa aja latihan dasar kekuatan? Yang pertama melatih kekuatan otot dada. Yang kedua melatih kekuatan otot tangan. Yang ketiga melatih kekuatan otot kaki atau tungkai kan? Atau punggung juga. Nah, yang di sini kita mau belajar melatih kekuatan otot dada dulu. Nah, apa aja kekuatan otot dada? Apa manfaatnya kita melatih kekuatan otot dada? Ya, nah pertama itu gerakan melatih kekuatan otot dada adalah gerakan menahan badan kepala. Yang udah pernah kita praktekin, menahan badan kepala. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya itu yang pertama berdiri di depan kepala. Oh, kita catat dulu judulnya. Gerakan menahan badan di atas kepala. Yang pertama, nggak usah dicatat dulu. Gerakan itu menahan badan di atas kepala. Bagaimana caranya menahan badan di kepala? Nah, itu biasanya kita sebut dengan latihan pull up. Ada tuh namanya latihan pull up yang menahan badan di atas kepala. Kalian mau angkat badan kita. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama berdiri di depan kepala. Yang udah pastinya kita harus berdiri di depan kepala. Yang kedua posisi tegak dan pandangan harus lurus ke depan. Selanjutnya yang kedua, letakkan kedua tangan di atas palang. Nah, tangan dulu di atas palang, lalu genggam palang dengan kuat.
kuat. Kenapa genggam palang dengan kuat? Agar pegangan kita itu tidak jatuh, tidak licin dia. Karena kan kalau ada kita di palang besi yang untuk latihan itu, dia kan kalau besi kan licin dia kan. Jadi kita harus menggenggamnya dengan kuat agar badan kita tidak jatuh. Nah, jangan pakai minyak. Kita mau pakai yang ketiga, lalu tekan palang posisi bawah hingga badan terangkat ke atas. Nah, lalu tekan palang posisi bawah hingga badan terangkat ke atas. Jadi palang itu harus melewati bagian kepala kita sampai ke dada, sampai tangan siku ditekuk. Jadi angkat badan sampai situ ke tekuk. Lalu posisi keduanya, kaki lurus ke depan, Dengerin itu. pandangan ke depan. Kaki lurus ke bawah dan pandangan ke depan. Lalu tahan badan selama beberapa detik. Coba kita lanjut. Ya, nanti kita lanjut lagi, kita praktekin contohnya satu persatu. Gerakan seperti itu sampai beberapa orang. Oke, nah yang pertama dulu kita praktekin langsung aja ya. Nah, yang pertama coba lesson dulu, praktekin gerakan yang pertama. Ya, ayo sini aja, kita modifikasi aja, anggap aja ini itu tiang, ya kan? Coba berdiri di depan tiang dulu, angkat tangannya, lalu genggam, ya angkat badan sampai siku. Wah, tahan beberapa detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bagus Esta. Bagus Esta. Nah, oke. Untuk laki-laki udah. Nah, untuk perempuannya Nadine. Yuk Nadine, dudukkan dulu. Nah, masih sama ini gerakan bagian di atas palang. Oke. Pertama-tama posisi tegak lurus menghadap palang, menghadap tiang, lalu angkat tangannya, genggam tiang, lalu angkat tekan tiang ke bawah dan angkat badannya. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bagus lagi. Tangan lagi. Ini laki-laki masih ada yang belum bisa. Arah sama perempuannya. Ini yang bisa. Iya, mau semua. Lama kali. Nah, udah paham tentang gerakan lawan dari palang? Yang udah dijelasin tadi dan udah dipraktekin sama teman-teman kalian di depan. Lanjut yang kedua, ada gerakan melambat di palang. Nah, gerakan merambat di palang ini sama seperti tadi gerakan yang di atas, gerakan menahan badan di palang. Bedanya cuma 1, 2. Mungkin ada beberapa perbedaan. Yang pertama, kalau gerakan yang menahan badan di palang itu tangan kita diangkat ke atas. Nah, itu sama. Terus kita kan ditahan. Nah, kalau ini enggak. Jadi gerakan merambat di palang ini sama tangan tetap di palang, lalu geser perlahan tahan tangan di palang, ya kayak jalan tapi ke samping, ya kan? Nah, itu namanya melambat pelan-pelan. Nanti bakal kita praktekin juga. Nah, yang pertama itu contoh gerakannya. Contoh gerakannya. Yang pertama, mula-mula berdiri di depan palang sama. Yang kedua, letakkan kedua tangan di posisi menggenggam palang, sama kan? Tangannya sama-sama menggenggam palang. Yang ketiga, letakkan palang hingga tubuh terangkat ke atas. Oh, sama. Berarti tubuh hingga terangkat ke atas. Sama. Yang keempat,
geser posisi tangan perlahan ke arah samping. Nah, yang keempat yang beda. Nah, sesudah tubuh kita diangkat ke atas, geser perlahan ke arah samping. Nah, untuk yang kelima, lakukan gerakan tersebut hingga beberapa kali. Nah, dan berhati-hatilah untuk melakukan gerakannya. Nah, langsung saja kita praktekin gerakannya biar semuanya nampak, semuanya paham. Untuk praktekin Nabi pilih aja orangnya si Alia aja. Yo, Alia, praktekin ke depan, Alia. Pasan, yo, maju. Tanya mirip depan. Nah, sini. Ya, tangannya masih sama ke depan. Lalu angkat tangannya ke atas, genggam, geser tangannya pelan. Nah, oke, capek. Nah, terasa kan? Otot-ototnya yang terasa? Otot dada. Nah, itu salah satu latihan melatih kekuatan otot dada dan otot tangan. Nah, untuk perempuannya ya, si Nela. Perempuan Nela. Perempuan Nela. Senang kuat, ya, kuat. Posisi, ya, tangannya agak lebih sedikit, oke. Angkat ke badannya. Ya, kuat. Coba lagi, terus lagi. Masa langsung nyerah. Coba sama Nadine. Coba bisa lawan, paksa. Coba meme. Nah, terus yang ketiga ada gerakan berjalan dengan siku. Bagaimana cara melakukan gerakan berjalan dengan siku? Nah, pasti kita perlu alat bantu, yaitu berupa meja. Nah, mungkin meja yang disusun seperti ini, antara ini dan itu berjarak selebar badan kita, gitu aja. Nah, jadi gerakannya itu yang pertama kita harus letakkan kedua meja itu setinggi sejajar. Nah, ini udah benar nih. Jadi sejajar. Lanjutnya atur jarak kurang lebih 50 meter. Tuh, panjangnya kan? 50 cm, 50 meter. Nah, jadi berdiri pada bagian ujung kedua meja. Berdirilah ini misalnya ujungnya, berdiri di sebelah sini. Lalu letakkan sikunya ke meja. Lalu bertumpulah kepada siku kalian. Bertumpu pada siku kalian. Terus angkat badan kalian secara perlahan-lahan. Berjalan dengan bertumpu pada siku, lakukan nah, lanjutnya tumpukan tangan siku ini ke meja yang disusun. Lalu mungkin kalau mejanya segini ketinggian, kepedean kan, baru angkatlah kaki kalian perlahan-lahan. Jadi angkat badannya, jalan pelan-pelan gitu. Nah, kalian agak bisa. Mungkin segitu aja video mungkin segitu aja kakak mengajar kali ini yang bisa disampaikan pada kalian. Mudah-mudahan kalian bisa paham karena sudah menjelaskan dan mempraktekkan di depan teman-teman kalian tadi. Ada ciri dan bilang. Wassalamualaikum.